Halo, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mengupas lebih dalam tentang rumah yang sebelumnya sudah saya buatkan konten ya, tentang gambar kerja antara arsitektur maupun sipil. Jadi ini saya akan bahas tuntas material apa yang aja yang digunakan, luasan juga. Jadi ini rumah dengan konsep mezzanine, minimalis dengan struktur menggunakan konstruksi baja dan konsep industrial ya. Jadi dilengkapi dengan satu kamar tidur untuk lantai 2, bisa kita lihat di sini, dan dilengkapi dengan tangga untuk single stair ini ya, untuk tangganya sendiri tipenya. Jadi yang bagian bawah kamar tidur lantai atas ini ada ruang kerja. Jadi dari awal saya melihat rumah ini bukan, kalau saya bilang, rumah kantor ya. Jadi rumah ini dibangun di satu komplek. Jadi rumah ini dibangun di atas tanah 20 kali 30 meter, gede sekali. 20 kali 30 meter. Jadi ini bagian ini dari bagian rumah bukan rumah utama ya. Sebenarnya rumah utama yang sebelah ini, yang kiri ini rumah utamanya. Jadi ini rumah rumah kantor. Jadi memang dari awal saya melihat keren banget konsepnya. Jadi kalau yang rumah utama mungkin owner menggunakan struktur konstruksi beton ya, sedangkan untuk yang rumah kantor ini menggunakan struktur konstruksi baja. Jadi dia lebih ke arah, dari awal saya melihat ini impian banyak para lelaki ya, mempunyai ruang kerja tersendiri di luar rumah utamanya. Jadi keren banget konsepnya. Di depannya juga ada pool ya, kolam renang, keren. Dia di bawah. Jadi kalau teman-teman yang bekerja dalam industri kreativitas yang membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dan harus menyendiri, atau penulis atau yang lain tuh ini merupakan konsep rumah yang sangat didambakan. Saya sendiri dari awal sangat tertarik dengan konsep rumah ini, yaitu rumah kantor yang berada dalam satu kesatuan rumah. Jadi terpisah dari rumah utamanya. Jadi kita punya kebebasan sendiri untuk untuk bekerja. Jadi bukan, kalau jadi satu dari rumah bukan gangguan ya, tapi konsepnya ini saya suka sekali. Jadi di luar dari rumah utama ini ada rumah kantor yang khusus untuk bekerja ya. Jadi kalau capek bisa langsung naik tidur di atas. Keren banget ini. Konsepnya kayak apa ya? Dari awal saya suka banget dengan konsepnya. Dari konsep rumahnya sendiri sama konsep kesatuan rumah ya. Ini yang di sebelah sini rencana akan ada rumah kantor, rumah utama. Jadi terpisah dengan rukan. Jadi keren banget. Jadi bangunan ini dibangun di atas tanah 20 kali 30. Bisa kita lihat. Untuk bangunan sendiri yang rukan ini ya, rumah kantor ini besarannya 4 meter kali 11 meter. Nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar, tapi maksimal kalau untuk dilihat dari fungsi peruntukan rumah itu sendiri ya, untuk rumah kantor yang eksklusif buat owner untuk bekerja. Jadi bisa kita di sini, ini pondasi kita menggunakan pondasi cakar ayam konsepnya ya, memakai pondasi cakar ayam. Ada 11 titik pondasi dengan menggunakan pale cap sebesar 80 kali 80 untuk pale capnya. Untuk kolom pedestal cornya ini 225 kali 225 besarannya kolom. Jadi ada 11 titik pondasi dengan dibingkai slope. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Saya bukakan biar lebih jelas lagi untuk detail pondasinya ya. Ini akan saya akan kupas lebih dalam lagi ya tentang struktur konstruksi rumah ini.
keren banget. Ini dari awal saya melihat itu ini rumah yang sangat benar-benar, tapi karena kita keterbatasan, karena kan di perkotaan besar ini kan untuk mendapatkan tanah ukuran yang 20 kali 30 kan kalau bukan miliarder ya nggak bisa kalau di Surabaya. Ini keren banget konsepnya, saya suka modelnya juga, atapnya juga, pemilihan atapnya. Jadi model atapnya ini sebenarnya konsep pelana, cuman pengambilan antar kolomnya itu dibuat yang satu lebih lebar, yang satu lebih, bukan yang model ini ya abnormal untuk struktur rangka atapnya. Ada juga kan yang abnormal, yang modelnya itu beda derajat. Dulu pernah saya bahas tentang atap yang abnormal yang beda derajat. Jadi ngambilnya jadi sudutnya beda, lebih ke arah lebih apa namanya, lebih ekstrim lagi. Oke, fondasi. Jadi ini fondasinya ada 11 titik fondasi. Ada 11 titik fondasi dibingkai dengan slope ukuran kemarin 15 kali 30 untuk slope-nya. Jadi di bawah slope juga diperkuat dengan fondasi batu kayu juga. Pembesiannya kita kalau untuk fondasi yang struktur fondasi cakar ayamnya memakai besi beton 12 kulit, sedangkan untuk bagel ikatannya memakai besi 8. Ini untuk struktur fondasinya ya. Jadi ini konsepnya seperti ini. Ini angkurnya ditanam. Angkur saya memakai M16 angkur ya, panjang 1 meter. Jadi karena ini rumah ini dari tanah 0, elevasi 0 itu dinaikkan 50 cm, setengah meter ya. Oke. Untuk rumah sendiri sangat-sangat keren. Kita bongkar untuk strukturnya ya. Jadi di sini dari gambar struktur baja ini, jadi ini saya lagi proses perhitungan penggunaan material apa aja yang digunakan. Ini masih saya hitung untuk jumlah penggunaan plat, baut, angkur, serta material kolom beam. Untuk kolom sendiri kita untuk struktur utama pakai beam 150. Jadi saya perjelas lagi ya, untuk strukturnya ini untuk kolom pakai beam 150, untuk balok induk yang warna karat ini ya, ini memakai UF 250, sedangkan untuk struktur rangka atapnya kita memakai UF 150. Jadi untuk pembalokan, untuk balok pengikat antar frame ini juga memakai UF 150. Ada dilengkapi dengan cantilever selebar 1 meter. Saya ini kan terkesan melayang ya, jadi saya buat ada penahan struktur yang memakai ikatan bracing untuk memperkuat struktur juga. Modelnya mungkin seperti reklame rangka struktur fasadnya ya sama. Oke. Untuk detail rangka atapnya sendiri kita menggunakan untuk gordeng ya. Di sini kita menggunakan WNP 100. Jadi owner meminta untuk gordengnya masuk ke dalam badan rafter, badan kuda-kuda. Jadi saya aplikasikan seperti ini dengan saya tambahkan. Jadi untuk kupingan gordeng yang maunya di atas ini kita pindah dengan menggunakan kupingan memakai dengan siku 40 tebal 4. Oke. Seperti ini. Katanya juga seperti ini. Jadi gambar ini saya pecah ada sekitar 107 halaman. Ada 107 halaman. Jadi dari konsep awal ini ya,
Jadi ini untuk atapnya kita menggunakan atap bitumen. Jadi dari struktur rangka atap ini ditambahkan nanti di atasnya diberi lagi multiplektable 9 mili. Setelah itu baru digelar atap bitumen. Jadi itu atap bitumen mungkin kalau orang-orang yang awam bisa kalau lihat atap ini ya atapnya tata logam atau ondolen yang multi sirap itu ya, modelnya yang Dwipa itu. Kalau orang-orang yang masih awam dengan atap bitumen, atap lapis aspal. Oke, strukturnya seperti ini. Saya pecah, ini ada 107 halaman. Jadi sederhana, cuman kalau mau dipecah lagi lebih banyak. Strukturnya untuk ini tabel baja juga saya bukukan di sini supaya owner juga tahu material apa yang digunakan dan beratnya berapa untuk perbatannya, karena beam sendiri bobotnya lebih besar daripada BF ya. Jadi saya bukukan tabelnya di sini. Untuk struktur ikatan detailnya juga untuk sambungan, kalau ini detail B letaknya di mana? Detail B ini letaknya di ini detail B. Jadi semua struktur menggunakan knockdown. Kenapa? Karena sering teman-teman juga bertanya, kenapa nggak dilas, kenapa harus murbaut? Satu, saya perjelas lagi biar semua teman-teman di sini lebih tahu lebih dalam tentang fungsi ininya ya. Jadi kalau untuk sistem murbaut itu nanti mudah sekali dalam proses erection. Satu, dengan pengerjaan fabrikasi yang tepat ya, dengan gambar kerja yang tepat, dengan sumber daya manusia yang bagus, itu sangat mempermudah pengerjaan saat erection ya, maksudnya saat erection. Yang kedua, kenapa? Jadi ini suatu bantuan ya, kalau jadi kita memasang ini itu kan as, semua presisi. Jadi dari awal kita harus setting angkur semua dengan tingkat kepresisian yang di diagonal juga untuk coba dari awal pengerjaan harus benar-benar harus presisi kalau untuk standar ini ya, standar pekerjaan yang bagus ya. Jadi di sini saya jelaskan untuk pondasinya dari awal, tahap awal pondasi itu harus diagonal. Nah, bisa dilihat di sini. Saya selalu as ke as, jadi as ke as antar kolom ini 1 meter, 2 meter, 2 meter ya, 4 meter untuk ini kolom tambahan. Untuk pemasangannya juga ini, untuk pemasangan ini panduan untuk pemasangan angkur itu as titik ini, as plat ini ya, sama as pondasi ini harus ketemu 28 sama juga yang seperti ini. Untuk as ke as ini harus ada diagonal juga sekitar 64,03. Jadi dari pondasi awal yang harus presisi dan ditambah dengan pengerjaan fabrikasi struktur konstruksi baja dengan murbaut ini, itu akan membantu saat satu erection yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, ini kalau tidak presisi, dia pemasangan murbaut ini nanti susah. Itu tandanya, karena kita dalam fabrikasi semua center as semua, jadi pemasangannya, lubang bautnya ini pas. Jadi kalau ada yang salah satu mur yang nggak masuk dan seret, itu berarti bangunannya belum presisi. Jadi itu warning yang selalu saya ini ya, itu petanda kalau dalam mendesain atau saat fabrikasi ya, itu harus benar-benar presisi. Karena kalau ada satu baut aja nggak masuk, itu berarti bangunan ini sudah nggak presisi. Ya, itu warning buat saya sendiri ya kalau untuk di lapangan ya. Ini harus kita lihat dari awal, dari setting fondasi sampai pemasangan kolom ini harus benar-benar tepat. Jadi karena itu pokok utama dari struktur semua menumpu pada kolom dan fondasi kan gitu. Jadi ini membantu kita saat
kalau ada sesuatu struktur ini nggak presisi, miring kanan atau miring kiri, maju belakang atau maju ke depan, ini pasti ada salah satu baut nanti yang nggak masuk. Dan banyak yang bilang, kenapa ya bangunan saya selalu goyang? Karena ya nggak presisi. Jadi ikatan antar struktur ini udah nggak ini ya, nggak solid lah istilahnya. Gitu. Ini ya pembahasan tentang kenapa. Terus juga pengelasan di atas juga itu sangat susah. Harus orang-orang yang punya sertifikasi yang ahli dalam pengelasan, karena kalau pengelasan di atas itu pastinya dia harus las vertikal, karena las vertikal itu susah banget. Jadi kita nggak tahu kualitas lasnya di sana dia matang atau tidak, karena kita butuhkan las bukan dilihat dari kualitas lasnya bagus, kita lihat juga dengan tingkat kematangan dalam proses pengelasan juga ada alatnya untuk mengukur. Jadi kalau lebih baik kita kerjakan di bawah semua strukturnya dengan menggunakan plat murbaut, jadi tinggal di atas jadi checking QC-nya bisa di bawah semua, jadi nanti tinggal naik. Sedangkan kalau untuk pengelasan langsung di atas, nah salah satunya nanti gimana caranya dia untuk mensetel satu kolom biar pas, biar presisinya itu ya cuman hanya dengan ini ikatan antar. Jadi kalau udah presisi, nanti kita saat memasang murbaut itu, saat kita kencangkan dia sudah mengikuti dengan strukturnya, dia bakal mengikuti. Jadi tinggal kita main di kendor, dipaskan nanti strukturnya udah jalan sendiri. Itu kurang lebih seperti itu. Agak belibet ya mungkin itu masukan atau mungkin buat penambah ilmu buat teman-teman yang rencana mau buat bangunan. Jadi kita sudah berinvestasi besar di sini, kenapa tidak kita buat semaksimal mungkin untuk kualitas struktur yang bakal kita bangun, karena investasinya nggak dikit ya. Oke, kita bahas lagi di sini. Jadi di sini ini strukturnya, jadi ada 107 saya pecah gambarnya dari ductnya. Ini duct kita menggunakan perpaduan antara struktur baja dengan kayu. Jadi untuk join ductnya bisa dilihat di sini dengan menggunakan siku 55 kali tebal 5 dengan semua koneksinya dengan baut. Ini bracingnya. Kalau bracing ini untuk strukturnya ini menempel di las. Jadi yang patahan yang sini. Oke, kurang lebih seperti itu, sederhana. Teman kalau mau dipecah lagi ini bisa lebih detail lagi. Jadi ini konsep gambar saya ini udah masuk ke tahap beam level 2 ke 3 ya. Jadi levelnya udah 2 ke 3. Jadi ini juga dibantu dengan plugin buatan saya, jadi nggak terlalu susah untuk mengaplikasikan. Jadi kita tahu nanti struktur-struktur mana yang tidak pas, tidak cocok, itu udah ketahuan dengan plugin. Tapi masih belum sempurna. Jadi tingkat kerumitan dalam mendesain rumah untuk struktur konstruksi baja itu lebih rumit dibandingkan dengan kayak pabrik ya, gudang, lapangan futsal, gedung bertingkat, karena rumah sendiri punya karakter sendiri. Jadi kita mengikuti Dena. Jadi penempatan kolom itu nggak semudah saat kita membuat gudang. Tinggal kita bentangan berapa, as berapa, tinggal kita berjejer jarak antar kolom ke arah panjang per 6 meter, selesai. Lebih sederhana. Cuman kalau rumah itu lebih rumit lagi. Jadi kita harus join antara struktur itu yang benar-benar kita harus teliti. Ini untuk kenapa Habim ini penggunaan kolom ini contohnya ya. Untuk penggunaan kolom Habim, kenapa ada penambahan lagi join struktur? Karena Habim sendiri untuk bentuknya itu kan 150 x 150, beda dengan IWF ya, pakai 150 x 75. Jadi ini kalau nggak ada penambahan struktur join ini
ini akan susah untuk kita membautnya saat erection satu, karena dia lebih dalam. Nanti kalaupun itu nanti akan bertabrakan dengan struktur yang bagian samping. Makanya penggunaan H-beam sendiri harus untuk sisi dalam ini ya, badan dalam ini harus menggunakan join tambahan gitu. Dan di sini juga saya juga untuk strukturnya, untuk ini ada 2 plat sambung ini join ya. Ada untuk yang bagian dalam dia lebih panjang, karena untuk menghindari untuk yang bagian ini lebih pendek. Jadi kita sesuaikan saja sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Konsep tangganya juga keren. Semua dari ini dari owner semua ya. Jadi intinya saya lebih terkesima dengan desain-desain customer atau klien saya ya. Bagus-bagus semua. Jadi saya juga terinspirasi juga ya. Jadi idenya tiap orang itu mempunyai karakter sendiri-sendiri kalau menurut saya. Ada yang modelnya dia pengen yang simple, ada yang pengen yang yang lebih penataannya itu lebih dalam lagi, penataan ruangannya. Jadi ada yang modelnya simple aja mas, gini. Ada yang lebih rumit lagi, aku maunya di sini ada ini, ada ini. Jadi ini wawasan juga buat saya, ilmu juga buat saya, karena itu setiap ide, setiap customer itu adalah masukan dan ini ya. Jadi saya cuman tugas saya di sini untuk memvisualkan. Jadi kalau di gambar struktur arsitektur kan kita nggak bisa lebih jelas lagi untuk detail-detailnya ya, untuk detail joinnya juga di sini sampai detail sambungan ini, kolom praktis ini detail semua. Jadi nanti saya progresnya saya kirim video. Jadi nanti owner langsung kurang cocok ya mas, kita rubah aja tata ruang, itu udah wajar. Jadi kalau saya revisi tanpa batas, asal saat sudah fix dan saya udah masuk ke tahapan pembuatan gambar kerja seperti ini, itu udah nggak bisa sebenarnya udah nggak bisa revisi lagi gitu. Jadi makanya saya selalu berikan waktu kepada customer saya atau klien saya untuk mempelajari lagi sebelum saya masuk ke tahap gambar kerja gitu. Keren sih ya bangunan ini. Mungkin sekian untuk nanti akan saya bahas lagi desain rumah yang mungkin di next project ini akan ada desain ini ya, desain pabrik ya. Desain pabrik untuk pengurusan dokumen. Jadi kita harus mendesain suatu pabrik dari awal, dari struktur, tata ruang, dari mekanikal elektrikalnya semua. Jadi nanti akan saya bahas. Terima kasih sudah mampir, semoga membantu.